Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, para ustadz semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Kifayatul Alqiyah, Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah. Syarah matan Hidayatul Azkiyah. Alhamdulillah sudah sampai di bait ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtammi Wahtammi, ihtama yahtammi, ihtama yahtamu, wahtamma, apa namanya? Mudha'af. Wahtamma bil fardil ladzi la yuqrabu min dzil ata'i bimithli dzalika akmala. Perhatikan olehmu, pentingkan olehmu dengan fardu. Fardu yang tidak didekati min dzil ata, dari Allah, dzil ata, zat yang memiliki pemberian, dengan fardu-fardu yang tidak bisa didekati kepada Allah, bimisli dzalik, dengan seumpama itu fardu, ah, akmala, akan sebagai perhatian yang sempurna. Akmala naik kepada masdar mahdhuf, ihtimaman akmala, wahtamma ihtimaman akmala. Nanti kita i'rab baitnya. Lamma kana amrul faraidi asyadda wal ihtimamu biha akada minal muhafadhati ala sunani wal adabi, nabbahan nazimu ala zalika daf'an liwahmil jahil. Manakala adalah urusan fardu-fardu itu asyadda, itu berat, wal ihtimamu biha, dan manakala adalah mementingkan dengannya fardu itu lebih kuat daripada menjaga terhadap sunnah-sunnah dan adab, nabbaha, Niscaya memberitahu oleh Nazim ala zalik, kepada demikian pentingnya fardu. Daf'an liwahmil jahil, untuk menolak bagi wahamnya orang yang jahil. Apa waham orang yang jahil? Anna fil muhafadzati 'alaiha kifayatan an ada'il faraidhi. Karena menolak bagi prasangka orang yang jahil bahwa sungguh dalam menjaga kepadanya sunnah-sunnah dan adab itu cukup dari menunaikan fardu-fardu. Faqala, maka Nadim berkata, wahtamma bil fardi ila akhiri. Apa makna wahtamma? I'tani bil fardil ladzi. Sungguh-sungguhlah kamu dengan fardu, fardu yang la yuqrabu minallah, yang tidak bisa didekati kepada Allah Zil Ata, Allah yang memiliki karunia, dengan sesuatu bisyai'in mislihi, dengan sesuatu sepertinya fardu. Minat ta'atil lati laisat bi fardin, dari ketaatan-ketaatan yang tidak ianya ketaatan itu fardu. Ya. Wal misliyatu fi surati, dan bermula misliyah, perumpamaan itu pada bentuk saja. Wa illa, jika bukan pada bentuk, fal fardu la yumasilhu syai'un, maka bermula fardu itu tidak menyamai akannya fardu oleh sesuatu apapun. Nah, artinya saya. Jadi karena urusan fardu itu lebih berat dan dia memang harus diutamakan daripada sunnah-sunnah. Sementara sebelumnya musannif menyatakan jagalah sunnah-sunnah. Beliau duluan mengatakan menjaga sunnah. Padahal tentunya fardu lebih utama dari sunnah. Karena itu nanti memberitahukan supaya kita orang bodoh tidak mengira dengan menjaga sunnah saja sudah cukup. Ya, ternyata enggak. Kita harus fokus kepada fardu, kemudian baru melanjutkan sunnah-sunnah. Artinya beliau menyatakan i'tani, perhatian, harus sungguh-sungguh melaksanakan fardu, di mana fardu itu bisa untuk mendekat kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lain yang menyamai fardu dalam rangka mendekat kepada Allah. Ketaatan apapun yang bukan fardu, nggak akan sama dengan fardu untuk mendekat kepada Allah. Begitu lebih kurang, Ustaz.
Oh, ini pendek banget nah baitnya. Jadi ini tugas saya pertama satu bait, nanti kita gantian. Al-i'rabu ihtamma fi'lu amrin. Ini Arab bermula ihtama itu fi'il amar mabniun ala sukunin muqaddarin, dibina di atas sukun yang ditakdirkan. Mana'a min dhuhurihi harakatul idgham, terhalang dari zahirnya sukun oleh harakat idgham. Jadi ihtamma. Wa aslu ihtamim. Hmm. Bermula asalnya ihtamma itu ihtamim. Sukinatil mimil ula, disukunkan akan mim yang pertama, wa udghimat fi saniyah, dan diidghamkan akan dianya mim pertama dalam mim kedua. Wa hurrikatis saniyatu, dan diberi harokat akan mim yang kedua li ajli idgham, karena idgham. Wa kanatil harakatu fathatan lil khifah, dan adalah harokat itu fathah untuk ringan ya. Sebenarnya nggak harus fathah, ihtamma boleh, ihtamu juga boleh kan, ihtami juga boleh. Tiga macam kalau mudha'af. Wabil fardhi muta'alliqun bihi, bil fardhi muta'alaq dengannya ihtamma, perhatian olehmu, pentingkan olehmu dengan fardu. Alladzi ismun mausul, alladzi isim mausul mabniun ala sukun, dibina ada sukun fi mahalli jarin, pada mahal jar, sifatun lil fardhi, naat bagi fardhi. Qauluhu yuqrabu fi'lun mudhari'un, yuqrabu fi'il mudhari' mabniun lil majhuli, mabni lil majhul bermakna yutaqarrabu, didekati. Wa bimithli dzalik naib fa'ilun. Wa bimithli dzalik naib fa'ilnya yuqrabu, perhatikan olehmu dengan fardu yang tidak bisa didekati dengan seumpamanya fardu. Nah, wal aslu la yakrubul abdu minallahi bi syai'in mithlil fardi. Asal susunannya tidak mendekati oleh si hamba kepada Allah dengan sesuatu yang seperti fardu. Fahudhifal fa'ilu, maka dibuang akan fa'ilnya, yaitu abdu. Uqimal jaru wal majruru maqamah. Nah, wa uqima, dan ditempatkan akan jar dan majrur muqamahu pada maqamahu, pada tempatnya fa'il. Akmala sifatun limasdarin. Akmala dalam bait itu sifat bagi masdar dari ihtamma, dari fi'il amar tadi. Bagi masdar yang mahdhuf. Ihtamma ihtimaman akmala min ihtimamihi bin nawafil. Nah, perhatian olehmu akan perhatian yang sempurna terhadap fardu dari yang lebih sempurna dari perhatiannya seseorang dengan sunnah-sunnah. Nah, itu lebih kurang Ustaz, bait pertama. Ya. Nah, lanjut, siapa mau lanjut silakan. Baik ke 40, 41, Coba Tengku ya. maka Bismillahirrahmanirrahim. Ma zalal abdi bin nawafili yaqrabu hatta akuna lahu yadan wal arjula wasam'a minhu summa ainan basiratan ay misla dhalika fil matalibi harwala. Hadha ma'khuzun min qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillahi ta'ala ma ma tuqrabu ila abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma qtaratu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhul ladzi yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yabsiru bihi wa yaduhu alladzi yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atai wa in sa'alani la'atainahu wa la in ista'adzani la'i la apa ini la la u'izanna. ya Allah wala in ista'adzani
la la ya, la u'idhannahu Ya. wa ikhtalafu fi tafsiri anna Allah ta'ala yakunu hadhil a'dha'a fafassarahu an-nadhimu tab'an li ba'dihim biqaulihi ay mithli ila akhirih ay yakunu mithlu hadzal a'dha'i fi kauni injahil matalibi biha fallahu subhanahu wa ta'ala yakunu lil 'abdil mushtagili bin nawafili musari'an fi qada'i hawaijihi wa ijabat du'aihi mith misla hadhihi misla hadhil a'dha'il arba'ati fa in fa inna musa'iyal insani innama takunu biha wal muradu anna Allah yatawalla man ahabbahu fi jami'i ahwalihi fa harakatuhu wa sakanatuhu takunu bihi ta'ala. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 40. Mazala abdi bin nawafili yaqrab. Senantiasalah hambaku dengan sunnah-sunnah itu mendekat ia. Hatta aku nalahu. Hingga jadilah aku baginya si hamba itu tangan. Wal arjula dan kaki-kaki. Wasam'a dan jadilah aku dari baginya si hamba itu pendengaran. Pendengaran darinya si hamba. Summa ainan, kemudian jadilah aku itu mata, basiratan yang melihat. Misla dzalik. Artinya, jadilah aku baginya si hamba itu misla dzalik, seperti demikian anggota badan, fil matalibi, dalam memenuhi segala harapannya, harwala, hal keadaan aku itu yang harwala, berlari, yang sangat cepat sekali. Nah, nanti kita bahas ya. Harwala hal kepada fa'il akunu, pada isim akunu. Haza ma'khudun min qaulin Nabi. Formula ini bait itu diambil dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma yarwihi, pada ma yang meriwayatkan oleh Nabi akan nyama dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini hadis qudsi ya. Ya, Nabi mengambil dua bait ini dari hadis qudsi. Yang bunyi hadis qudsinya, ma taqarraba ilayya 'abdi. Ma taqarraba, tidak mendekat kepadaku oleh hambaku bisyai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang lebih suka kepadaku, mimma iftaradtu alaihi, dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasalah hambaku itu mendekat ia kepadaku dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintai akannya si hamba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintai akannya si hamba, niscaya jadilah aku itu pendengarannya. Alladhi yasma'u, pendengaran yang mendengar ia dengannya pendengaran. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Jadilah aku itu matanya, mata yang melihat ia dengannya mata. Wa yadahu allati yubtishu biha. Jadilah aku itu tangannya, tangan yang menyerang ia dengannya tangan. Warijlahul lati yamshi biha. Jadilah aku itu kakinya yang berjalan ia dengannya kaki. Nah, ini kan agak susah terjemahan hadis ini ya. Jadi banyak perselisihan para ulama. Bagaimana maksudnya kok Allah jadi tangan kita, jadi kuping kita? Nanti beliau akan menjelaskan. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Dan jika meminta ianya si hamba kepadaku, saya benar-benar aku akan memberikan akannya si hamba. Wala inista'azani la'u'izannahu. Dan jika minta lindung ianya si hamba kepada aku, niscaya aku akan melindungi akan dianya si hamba. Nah, dari hadis inilah kemudian beliau buat dua bait 40-41. Wakhtalafu fi tafsiri anna Allah Ta'ala yakunu hadhil a'dha'a. Dan ikhtilaflah mereka para ulama dalam menafsirkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu ada ianya Allah itu hadhil a'dha'a, ini anggota. Apa maksud Allah jadi anggota badan kita?
Ketika kita banyak melakukan ibadah sunnah, Allah jadi kuping kita, jadi tangan dan kaki kita dan seterusnya. Apa maknanya? Ikhtilaf para ulama. Fafassarahu an-nadhimu tab'an li ba'dihim biqaulih. Maka menafsirkan akannya hadis atau akannya Allah jadi anggota badan. Fafassarahu maka menafsirkan akannya hadis oleh Nadhim tab'an karena mengikuti bagi sebahagian mereka ulama biqaulihi dengan ucapannya Nadhim. Jadi ucapan Nadhim di sini merupakan salah satu dari banyaknya tafsir para ulama. Maka Nadhim berkata, "Ai misla." Maknanya ai yakunu misla hadhil a'dha'i fi kauni injahil matalibi biha. Artinya ada ianya Allah itu seperti ini anggota pada keadaan terlaksananya segala harapan dengannya anggota. Jadi ianya Allah itu ada ianya Allah itu mislah seperti ini anggota badan fi kauni injah dalam keadaan menyukseskan ya matalib segala harapan segala keinginan dengannya anggota badan. Manusia ketika pengen melakukan apapun ya pakai anggota badannya cepat terlaksana. Begitulah maksudnya. Begitu si hamba taat kepada Allah, nah, maka Allah jadi seumpama anggota badannya. Apapun yang pengen dia lakukan cepat terlaksana. Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu yakunu lil abdi. Ada ianya Allah bagi si hamba. Al-mushtaghili bin nawafil. Ada ianya Allah bagi si hamba, hamba yang sibuk ia dengan sunnah, itu musari'an. Itu sangat cepat fi qada'i hawaijihi dalam memenuhi hajat-hajatnya si hamba wa ijabati du'aihi adanya Allah itu yang sangat cepat dalam memenuhi hajat-hajatnya si hamba dan dalam mengabulkan doanya si hamba misla hadil a'dha'il arba'ah seperti ini anggota yang keempat. Fa inna masa'iyal insani innama takunu biha. Maka hanya saja usaha-usaha manusia itu ada ianya usaha dengannya anggota. Ya, fal muradu annallaha yatawalla man ahabbahu fi jami'i ahwalihi. Bermula maksud itu bahwa sungguhnya Allah itu yatawalla, mengurus ianya Allah akan orang-orang yang mencintai ia akannya Allah fi jami'i ahwalihi dalam semua keadaannya si hamba. Faharakatu wa sakanatuhu takunu bihi ta'ala. Maka segala gerakan si hamba, segala diamnya si hamba, itu ada ia gerakan dan diam dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nah itu Ustaz. Sampai mana tadi Ustaz? Nah, sampai sini ya. Nah itu. Nah itulah makna Allah jadi anggota badan kita. Artinya seperti anggota badan dalam cepat memenuhi segala hajat-hajat si hamba. Mungkin ada yang mau menambahkan Ustaz? Gimana Ustaz Ilham? Mana Ustaz Ilham? Mana Ustaz Ilham? Tadi perasaan ada Ustaz Ilham? Nggak ada. Ini PDF-nya ada Ustaz, Gimana? di Telegram PDF. PDF? Saya soal kemarin cari kitabnya di toko kitab Surabaya udah kehabisan. Ini PDF. Kalau yang tulisannya jelek, ada Ustaz. Kalau yang ini nggak bisa dibagi karena ini pakai aplikasi, ini pakai Google Playbook. Ini ya. Kalau yang begini ada kalau Ustaz mau nanti begini. Iya. Kalau ini bisa dibagi ya. Ini nggak bisa dibagi Ustaz pakai akun, harus beli masing-masing. Nah, Hmm. ini saya beli di toko online itu ya. Tapi nggak bisa di-download ya, cuma bisa dibaca doang. Di Google Hmm. Play ini. Ustaz nanti ketik aja Google Play begini. Di sini bisa dibeli kita kitabnya ini. Harganya ada di sini. 60, 10 kan? Ini. Itu Ustaz. Waduh, Kitab-kitab lain mah banyak PDF-nya, tapi yang ini belum ada. Saya cari-cari belum belum. ada. Gak apa-apa Ustaz, tinggal lihat di layar aja aman kan? Nah, cuma, Hmm. cuma nggak bisa lihat lanjutannya Ustaz, harus nunggu kajian. Nah itu Ustaz, silakan lanjut. Nah, siapa? Ini Wayu Ayidu. Bismillah wa yu'ayyidu hadha tafsir ma hukiya an Abi Usman al-Khiyari
أنه سئل عن معنى هذا الخبر فقال كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الإسماع وبصره في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي وفسره بعضهم بقوله أي كنت حافظا سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل سمعه وكنت حافظ وكنت حافظ بصره فلا ينظر إلا ما يحل إبصاره وحافظ وحافظ يده فلا يأخذ إلا ما يحل أخذه وحافظ رجله فلا يمشي بها إلا فيما يحل المشي إليه والمراد أنه يسير ينقطع عن الشهوات ويستغرق في الطاعات فلا يستعمل جوارحه إلا فيما خلقت لأجله وذلك كله بتوفيق الله تعالى وهدايته وفي الحديث lanjut. Ya, titik dulu boleh Ustaz. Kita maknain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ayyidu hadzat tafsira ma hukiya an Abi Utsman al-Hiyari. Dan menguatkan akan ini tafsir Nazim oleh ma yang dihikayahkan akan dia nyama dari Abi Utsman al-Hiyari. Nah, annahu su'ila, bahwa sungguhnya Abi Utsman itu ditanyakan beliau an makna hadzal khabari, tentang makna ini hadis. Faqala, maka Abi Utsman itu berkata, ya, nah, apa makna Allah jadi anggota badan? Oh, beliau berkata, kuntu asra'a ila qadai hawaijihi. Adalah aku itu sangat cepat kepada memenuhi hajat-hajatnya si hamba. Lebih cepat min sam'ihi, lebih cepat dari pendengarannya sendiri, fil isma, dalam mendengarkan. Wa basarihi, ya, dan lebih cepat dari matanya fin nadri, dalam melihat. Wa yadihi, lebih cepat, ya, adalah aku itu lebih cepat kepada memenuhi hajat-hajatnya min sam'ahi, dari pendengarannya dalam mendengar, dan dari penglihatannya dalam melihat, dan dalam tangannya, dan dari tangannya dalam menyentuh fil lamsi, warijlihi, dan dari kakinya fil masyi, pada berjalan. Nah, wa fassarahu ba'dhum biqaulihi, dan menafsirkan akannya hadis oleh sebahagian mereka ulama dengan ucapannya, ai kuntu hafizan sam'ahu. Apa makna Allah jadi tangan kita? Allah jadi tangan kita. Artinya kuntu hafizan sam'ahu. Atau apa makna Allah jadi kuping kita? Kuntu hafizan. Adalah aku, kata Allah, itu hafizan. Itu yang menjaga sam'ahu. Adalah aku itu yang menjaga pendengaran, hak sam'a jadi maf'ul hafizan. Adalah aku itu yang menjaga akan pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, pendengaran yang mendengar ia dengannya pendengaran. Kalau aku menjaga pendengarannya, fala yasma'u illa ma yahillu sima'u, maka tidak akan mendengar ianya si hamba kecuali apa-apa yang halal lah oleh mendengarnya. Nah, itu makna Allah menjaga pendengaran si hamba. Dia dengar yang halal-halal. Wa kuntu hafidha basarihi, dan jadilah aku itu yang menjaga penglihatannya. Fala yanduru illa ma yahillu ibsaruh, maka tidak akan melihat oleh si hamba kecuali apa-apa yang halal lah oleh melihatnya. Wa hafidha yadihi, semua kita atas kepada hafizan. Jadilah aku itu yang menjaga tangannya. Fala ya'khudhu illa ma yahillu akhdhu, maka tidak mengambil oleh si hamba itu kecuali apa-apa yang halal lah oleh mengambilnya. Wa hafidha rijlihi, jadilah aku itu yang menjaga kakinya. Fala yamshi biha illa fima yahillul masyu ilaihi, maka tidak akan berjalan ia dengannya kaki kecuali pada tempat-tempat yang halal lah oleh berjalan kepadanya tempat. Padanya mah. Wal muradu annahu yasiru yang anis syahwat. Berumlah maksud itu bahwa sungguhnya si hamba itu jadi ianya si hamba yang kati'un, terputus ia dari segala syahwat-syahwatnya, tidak lagi mengikuti hawa nafsu. Wa yastaghriqu fit ta'ati, dan tenggelam ia, dalam ketaatan. Maksud tenggelam dalam ketaatan, seluruh waktunya dia menggunakan untuk taat.
Fala yasta'milu jawarihahu illa fima khuliqat li ajlih. Maka tidak akan menggunakan ianya si hamba akan seluruh anggota badannya kecuali pada tempat khuliqat yang diciptakan akan dianya anggota li ajlihi karenanya mah. Maka tidak akan menggunakan oleh si hamba akan anggota badannya kecuali pada mah. Pada tempat, pada sesuatu, pada apapun khuliqat yang diciptakan akan dianya anggota badan li ajlihi karenanya sesuatu. Wadzalika kulluhu bitaufiqillahi ta'ala wa hidayati. Bermula demikian, semuanya itu dengan taufik dari Allah Ta'ala dan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih kurang seperti itu, Ustaz, maknanya. Nah, itulah kalau orang yang taat kepada Allah, terjaga. Tanya Ustaz, Ya, silakan. siqat isim fa'il itu kaidah mengamalkannya gimana Ustaz? Kalau jadi khobar, meramal tanpa syarat, biasanya begitu. Kalau jadi na'an kan. Nah, cuma Oh, kalau tadi kan jadi khobar nih, kayak khobar kana kan. ya. Jadi, untuk hafidhan. Ini kalau jadi khobar nggak perlu syarat. Cuma kalau bukan jadi khobar, ada iktimat atas nafi, istifham, dan segala macamnya kan banyak kan. Nah, Oh, kalau jadi khobar gampang dia. Cuma di sini karena di sini pakai tanwin, hafidhan sam'a kita baca. Jadi maf'ul adalah aku itu yang menjaga ianya aku akan pendengarannya. Sam'a maf'ul. Cuma di lain tadi nggak pakai alif, wa kuntu hafidhan. Di sini kan nggak ada alif ini yang kedua. ya. Jadi berarti idhofah ini. Wa kuntu hafidhan basarihi. Andaikan di Tak. sini ada alif, hafidhan basarahu kita baca. Hmm. Nah, ini idhofah lafzi namanya. Idhofah isim fa'il kepada ma'mulnya. Begitu saya lebih kurang. Kalau jadi naat dia pasti beramal, Ustaz. Nah, pasti ada domer yang kembali kepada man'un. Mana contohnya di sini? Nggak ada. Eh, Ustaz. Hmm. Kayak gini, adalah Hmm. Allah itu bagi hamba yang mustaghili. Hamba yang sibuk, ianya hamba kan, mesti ada domer nih. Ini Hmm. mustaghili, ini simpail nih, jadi naat, dia pasti beramal. Lil amdil mustaghili, bagi hamba yang sibuk, ianya hamba. Mesti ada begitu, Ustaz. Jadi kalau kita i'rab mustaghil isim fa'il, naat kepada abdi. Naat kepada majrur, majrur tanda jar, kasrah udah selesai kan? Mestinya enggak begitu, Ustaz. Kalau i'rab panjangnya, lil amdi jar majrur mustaghili isim fa'il. Beramal seperti amal fi'il, tugasnya merafa'kan fa'il. Dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke abdi. Ya, dan dia naat sekaligus. Nah, gitu. Kalau musri'an Ustaz, yang samping bin nawafil musri'an itu juga Beramal juga. beramal juga Ustaz. Nah, ini jadi Hmm. khabar yakunu kan? Hmm. Ada ianya Allah bagi hamba yang sibuk ia dengan sunnah itu musari'an. Yang cepat ianya Allah kembali. Cuma dia di sini beramalnya dengan muta'ala. Artinya fi ini muta'ala kepada musari'an. Muta'ala itu ma'mul juga. Oh, Sangat cepat ya Allah. Cepat pada apa? Dalam memenuhi hajat-hajatnya kan? Jadi fi qadai muta'ala kepada musari'an. Itu makna musari'an beramal. Itu Ustaz lebih kurang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oke Ustaz. Gimana Ustaz? Ustaz, Ya, ya. Silakan. eh, apakah setiap isim fa'il sama isim maf'ul itu mempunyai dhamir mustatir, Ustaz? Punya Ustaz? Pasti ya, Ustaz. Oh, enggak ini. Kalau fa'ilnya zahir berarti enggak punya dhamir mustatir. Kalau dia Eh, enggak punya fa'il zahir baru ada dhamir mustatir. Yang pasti dia kalau punya ketika dhamir, beramal nah, punya fa'il, Ustaz. punya fa'il. Contoh misalkan kan, Aka imun daidun, kaimun kan isim fa'il itu. Ya, Ustaz. Nah, berarti dia enggak ada fa'il mustatir karena daidun fa'ilnya. Aka imun daidun, apakah berdiri oleh si Zaid? Kaimun mubtada, Zaidun fa'ilnya. Sadda sadda ya. Ketika Ya, dia fa'ilnya zahir berarti enggak ada dhamir. Kalau enggak ada fa'il zahir mesti ada dhamirnya. Nah, itu Ustaz. Ustaz.
Lanjut Ustaz, siapa lagi yang mau? Silakan. Wafil hadis. وفي الحديث إشارة إلى أن باب محبة الله باب محبة الله للعبد وتقرب إليه بالنوافل فلا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بها حتى يحب الله فيستغرق بملاحظة جناب قدسه بحيث ما يلاحظ شيئا إلا ويرى الله فيه وهو آخر درجات السالكين وأول درجات الواصلين رزقنا الله ذلك apa itu biman Iman nih. bimin bimanni wa karamihi. Qala an-Nasrabadi bi itba'is sunnati tanalul ma'rifah bi ada'il fara'idi tanalul qurbah wa bil muwazabati 'ala an-nawafil tanalul mahabbah. Oke, titik dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi isyaratun ila anna baba mahabbatillahi lil 'abdi huwa taqarrubu ilaihi bin nawafil. Dan sampai dalam hadis di atas itu menunjukkan kepada bahwa sungguh pintu cinta Allah ila anna baba mahabbatillah mengisyarahkan kepada bahwa sungguh pintu cinta Allah bagi hamba itu at-taqarrubu mendekat kepada Allah bin nawafili dengan melakukan banyak sunnah. Fala yazalul 'abdu yatakarrabu ilallah, maka senantiasalah hamba itu mendekat ia kepada Allah Ta'ala biha dengannya nawafil hatta yuhibballahu hingga mencintai oleh Allah. Hatta yuhibballahu atau fala yazalul 'abdu, maka senantiasalah hamba itu mendekat ia kepada Allah Ta'ala dengannya nawafil hatta. Ini siapa yang mencintai? Hamba mencintai Allah apa Allah mencintai dia? Hatta yuhibballahu hingga mencintai oleh Allah akan dia kelihatannya. Karena ini sedang membahas cinta Allah kepada si hamba, bukan cinta hamba kepada kepada Allah. Karena kalau cinta hamba kepada Allah itu semua juga begitu, Ustaz. Semua orang mengklaim bahwa kita mencintai Allah. Yang jadi masalah apakah Allah mencintai kita juga, kan itu masalahnya. Nah, kelihatannya begitu ya. Dalam hadis di atas itu isyarat dan mengisyarah ila anna baba kepada bahwa sungguh pintu cinta Allah bagi si hamba. Cinta Allah bagi si hamba itu at-takarrubu itu mendekat kepadanya Allah dengan sunnah. Fala yazalul abdu maka senantiasalah hamba itu mendekat ia kepada Allah Ta'ala dengan yang sunnah hatta yuhibballahu hingga mencintai oleh Allah akan si hamba itu. Nah, atau boleh juga ini hatta yuhibballah hingga mencintai akan Allah. Ketika si hamba benar-benar mencintai Allah, tentu Allah pun mencintainya. Ini ada kemungkinan nih Allah maf'ul. Hatta yuhibballaha hingga mencintai oleh si hamba akan Allah. Si hamba benar-benar mencintai Allah, fayastaghriqa bimulahadati janabi qudusi. Maka tenggelam ianya si hamba dengan memperhatikan sisi kesuciannya Allah. Ini kelihatan lebih kepada hamba mencintai Allah emang. Karena kita lihat di atas, begitu si hamba sangat cinta kepada Allah, maka dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memperhatikan sisi kesuciannya Allah. Artinya hanya sibuk dengan Allah saja. Bihaisu dengan sekira-kira ma yulahidu syai'an illa wa yarallaha fih. Dengan sekira-kira tidak memperhatikan ianya si hamba akan sesuatu kecuali padahal melihat ia akannya Allah dalamnya sesuatu. Kemanapun dia melihat kelihatan Allahnya kan? Maksudnya bukan kelihatan Allah ada di situ. Kelihatan kekuasaan Allah segala macam. Wahwa akhiru darajatis salikin. Dianya tidak memperhatikan oleh si hamba akan siapapun, melainkan dia melihat Allah di sana. Itu akhir dari derajat-derajatnya orang yang suluk. Wa awalu darajatil wasilin dan awal dari tingkatan orang yang sampai kepada Allah. Razaqanallahu. Semoga memberi rezeki kepada kita oleh Allah zalika akan demikian bimannihi dengan karunia-Nya Allah wa karamihi dan dengan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Qalan Nasru Abazi, berkatalah oleh Syekh Nasir Abazi.
Apa kata beliau? Bittiba'i sunnati tunalul ma'rifat. Dengan mengikuti sunnah didapati akan ma'rifah. Wa bi'ada'il faraidi tunalul qurbah. Dan dengan melaksanakan fardu didapati akan kedekatan. Wabil muwadhabati 'alan nawafili tunalul mahabbatu. Dan dengan terus-menerus continue terhadap sunnah, tunalu didapati akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya seperti itu, Ustaz. Lebih kurang. Ini kita lebih kepada arti doang, Ustaz. Syarahnya nggak ada. Ya. Gantian, Ustaz. Siapa lagi gantian? Ustaz, izin nanya Ustaz. Ya. Wafil hadisi Ustaz. Al hadisi kan dikategorikan pada isim fa'il Ustaz. Iya Ustaz. Hadis. Hadis bukan isim fa'il, Ustaz. Bukan Ustaz. Bukan. Apa Ustaz siganya Ustaz? Silakan. Apa yang kita artikan hadis? Bukan isim fa'il, bukan sifat musyabahah Ustaz. Ada kemungkinan sifat musyabahah bisa. Jadi yang jadi pertanyaannya, Ustaz? Saya kira kan sifat musyabahah ini dikategorikan isim fa'il Ustaz. Bisa isim fa'il. Tapi di sini hadis maksudnya ini kan nggak bermakna isim fa'il di sini. Hadis ini sudah jadi isim in atau bahasa Oh. kita. Karena arti hadis ini kan aqwalun wa af'alun nabi kan? Iya Ustaz. Nah, jadi udah jadi istilah ini. Yang Ustaz pengen tanyakan apakah dia beramal atau bagaimana itu? Iya Ustaz. Nah, di sini nggak beramal karena di sini bukan bermakna isim fa'il. Makna hadis di sini perkataan, perbuatan, segala ahwal yang dinisbatkan kepada Nabi. Iya. Jadi di sini dia jadi majrur aja, jadi khobar muqaddam muta'allaq kepada mahdhuf, isyaratu mubtada muakharnya. Ustaz. Coba tunggu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yufaqqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Wa qala al-Khattab asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa mimma manna Allah ta'ala bihi ali ba'da dhalika dukhuli al-ittila'i ala ma'ani al-kitab wa sunnah min babiha wa dhalika bi taqsir an-nawafili fa inna man wazibun 'alayha ahabbahu Allah ta'ala wa idza ahabba qurbahu min hadratihi wa idza qarabahu mencintainya wa idza qarabahu min hadratihi atla'ahu ala asrar syari'atihi wa kana ba'dul 'arifina yaqul la yaftah ala salikin qattun illa min babi iksarihi an-nawafili illa min babi iksarihi an-nawafili fa innahu fil faraidi abdul iddirari in lam yasil as-salawat al-khamsi mathalan azabahu rabbahu بخلاف النوافل فإنه فيها عبد اختيار فلا يتقرب بها خوفا من عقابه وإنما ذلك محبة له جل وعلا. Quran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Qutb asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Berkatalah oleh Qutb Sya'rani radhiyallahu anhu. Wa mimma mannallahu ta'ala alayya ba'da dzalika dukhuli lil itla'i ala ma'anil kitab wa sunnati min babiha. Sebahagian dari ma yang memberi karunia oleh Allah Ta'ala kepadaku sesudah demikian. Setelah demikian banyak melakukan sunnah. Sebahagian dari ma yang memberi karunia oleh Allah Ta'ala kepadaku sesudah demikian itu dukhuli, masuknya aku lil itla'i bagi mengetahui atau bagi melihat kepada makna-makna Al-Quran, makna-makna sunnah mimba biha dari pintunya. Ya. Pintunya makna. Wadzalika bitaksirin nawafili, bermula demikian itu dengan memperbanyak sunnah. Fa inna man wadhaba 'alaiha, maka sesungguhnya orang-orang yang terus-terusan ia di atasnya sunnah,
ahabbahullahu ta'ala. Niscaya mencintai akan dia oleh Allah Ta'ala. Wa idza ahabbahu qarrabahu min hadratih. Dan bila telah mencintai ianya Allah akannya si hamba, qarrabahu. Niscaya mendekatkan oleh Allah akannya si hamba dari sisinya Allah. Wa idza qarrabahu min hadratih. Bila mendekatkan ianya Allah akannya si hamba dari hadaratnya Allah, dari sisinya Allah, atla'ahu. Niscaya memberitahu ianya Allah kepada si hamba ala asrari syariatihi, kepada rahasia-rahasia syariatnya Allah. Wa kana ba'dul arifin yaqul, dan adalah sebahagian arifin itu berkata la yuftahu ala salikin qat illa min babi iksarihin nawafila. Dan tidak akan diberi futuh, tidak akan dibuka kepada si salik sama sekali, kecuali dari bab memperbanyaknya si salik akan sunnah-sunnah. Fa innahu fil faraidi abdut tirarin. Karena sesungguhnya si hamba dalam melaksanakan fardu itu hamba ittirar, hamba yang terpaksa. Illam yusalli sholawatil khamsa masalan azzabahu rabbuh. Jika tidak melaksanakan sholat oleh si hamba akan sholat yang 5 sebagai contoh, azzabahu rabbuh, niscaya menyiksa, menghukum akannya si hamba oleh Tuhannya. Makanya si hamba ketika melaksanakan fardu disebut hamba ittirar, terpaksa, mau tidak mau harus melakukan. Kalau tidak melakukan dihukum. Bi khilafin nawafili, dengan sebalik sunnah. Fa innahu fiha abdu ikhtiyar. Maka sesungguhnya si hamba dalamnya sunnah-sunnah itu hamba ikhtiar, hamba yang bebas melakukan pilihan. Artinya boleh dia lakukan, boleh tidak. Fala yatakarrabu biha khaufan min iqabih. Maka tidak mendekat dianya si hamba dengannya sunnah karena takut dari siksanya Allah, tetapi karena mengharap cintanya Allah. Wa inna mazalika mahabbatan lahu jalla wa ala. Hanya saja bermula demikian si hamba melaksanakan sunnah. Wa inna madzalik, hanya saja bermula demikian si hamba mendekat dengan sunnah kepada Allah, mahabbatul. Hanya saja bermula demikian itu cinta. Rada aneh ini. Wa inna madzalika, hanya saja bermula demikian mahabbatan, karena cinta baginya Allah jalla wa ala, indah. Wa inna madzalika, hanya saja bermula demikian si hamba melaksanakan sunnah untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini kita takdirkan di sini. Dia melakukan akan demikian mahabbatan karena cinta baginya Allah Jalla wa'ala. Coba kembali ke Ustaz dulu. Ini Dengan sebalik mahabbatannya sunnah, maka sesungguhnya si hamba padanya sunnah itu hamba ikhtiar. Maka tidak mendekatnya si hamba dengannya sunnah khaufa, karena takut dari sisanya Allah. Wa innama, hanya saja, zalika, dan hanya saja demikian, hanya saja yatakarrabu bizalik, hanya saja mendekat ianya si hamba dengan demikian mahabbatan. Ini cocoknya kalau kita lihat siaknya kayak khaufan ya, maf'ul min ajlik. kan mansub ala nazil khafid. Enggak, kalau kita lihat di sini. Coba kita lihat siak Ustaz. Tidak mendekat ianya si hamba dengannya sunnah karena takut. Ya kan? Si hamba melakukan sunnah bukan karena takut, tetapi karena cinta, kan gitu maknanya. Nah, makanya ini cenderung kepada mahabbatan ini seiring dengan khaufan. Wa inna ma dzalika, artinya wa inna ma yaf'alu dzalik, hanya saja melakukan oleh si hamba akan demikian mahabbatan karena cinta bagi Allah azza wa jalla. Nah, itu. Begitu Ustaz. Iya, ditakdirkan berarti. Gimana? Ambilnya yang mahabbatan ditakdirkan. Harus ditakdirkan, kelihatannya baru cocok Ustaz. Ya. Kita takdirkan terserah kan. Hanya saja bermula demikian itu ya'malu. Berbuat ianya si hamba akan demikian mahabbatan. Wa inna ma dzalika yaf'alu mahabbatan lahu. Maksudnya kita paham Ustaz, tinggal i'rabnya ya. Masyaallah. Itu Ustaz. Nanya Ustaz. Ya. Wadzalika bitaktsirin nawafili. Itu idhofah Ustaz ya. Nah, Ustaz. Ya, mimbabi iksari bukan?
Wadzalika bitaksirin nawafili. Ya, Idhofah Ustaz ya. kelihatannya idhofah maf'ul Ustaz, fa'ilnya mahdhuf. Masuk. Kalau di doa itu gimana Ustaz? Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah atau gimana tuh? Itu sudah bagus Ustaz. Allahumma ja'al qabrahu Qabrahu raudatan raudatan min riyadil jinan biasanya ya. jinan. Berarti mufrad ke Raudatan jamak. min riyadil jinan. Raudah satu taman min riyadi dari segala taman-taman dari sorga-sorga Ustaz kan. Jadi Jamak jamak. Atau mufrad juga boleh Ustaz. Gimana? jamak Ustaz ya. Jamak. Riyadul jinan Ustaz. Ya, jadi redaksi itu yang sering kita temukan ada dua Ustaz. Raudatan min riyadil jinan ada, raudatan min riyadil jannah juga ada. Oh. Nggak apa-apa jannah juga mufrad, karena kita bisa membuat solusi alif lam itu alif lam umum Ustaz, istighraq kan. Jadi walaupun kita sebut jannah tapi maknanya ya banyak surga. Bahkan surga sendiri khilaf Ustaz. Ada yang bilang surga 8, ada yang bilang 7 kan, ada yang bilang 4, ada yang bilang surga 1. Cuma taman-tamannya yang banyak. Jadi semua nama itu terbenar kepada satu jannah. Nah, itu. Oh, berarti nggak masalah mau bilang jannah, jinan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sama seperti alhamdulillah, Ustaz. Kita mengartikannya bermula segala puji ya, padahal alhamdulillah mufrad. Dari alif lamnya. Tapi Kalau kan di sini sesuainya dari segi nahu jinan ya tentu ya, karena dia sebagai jamak kan. Jamak ya jamak. boleh. Kita jamak juga boleh, kita mufrad juga nggak salah, Ustaz. Oh, dari segi nahu nggak salah ya. Nggak salah. Maksudnya masih bisa dicarikan solusinya. Yang penting kan ada solusi Ustaz kan? Iya, Ada makhrajanya. ini ada dalilnya. Wadzalika bitaksirin nawafili bermula demikian itu dengan memperbanyaknya si hamba akan sunnah-sunnah asalnya ya. Jadi idhofah maf'ul fa'ilnya mahdhuf. Bitaksiril abdin nawafila. Nah, lebih kurang mungkin begitu Ustaz. Ini tinggal i'rab. Coba saya i'rab dulu Ustaz. Al-i'rabu ma an-nafiyah. Ma nafiyatun. Bermula i'rab itu bermula ma itu manafi. Zala fi'lun madin. Zala fi'il madin nakis. Abdi ismuha. Isimnya zala. Mazala abdi. Senantiasalah hamba. Bin nawafili muta'alikun bi yukrabu. Bin nawafili muta'alak dengan yukrabu. Jumlah yukrabu khabaruha. Jumlah yukrabu itu jadi khabarnya zala. Senantiasalah hambaku itu mendekat ia dengan sunnah-sunnah. Hatta harfu ghayatin wajah. Hatta huruf gaya dan jar. Wa akuna fi'lun mudhari'un. Akuna fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wajib. Nisbah wajib. Wasmuha dan isimnya akuna itu dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersembunyi nisbah wajib. Takdirhu takdirnya dhamir itu ana. Hingga jadilah aku. Lahu muta'allikun bi akuna. Lahu itu muta'alak dengan akuna. Oh bimahdufin. Atau boleh juga muta'alak dengan mahduf. Halun. Hal mimma ba'dah. Hal dari sesudahnya. Coba nanti kita lihat ya. Wayadan khabaruha. Yadan itu khabarnya akuna. Wal arjula ma'tufun alaih. Arjul itu ataf kepadanya yadan. Arjul jama' yadan mufrad. Bahwa jam'on dianya arjul itu jama'. Jama' dari rijlun. Jamak dari rijlun bikasrin fasukun. Dengan kasrah dan sukun. Rijlun arjul. Wa wudi'a sighatul jam'i maudi'al musanna. Dan diletakkan akan lafad jamak pada tempat tasniyah. Mestinya rijla. Dua kaki. Manusia kan dua kakinya. Ditempatkan akan sighat jamak pada tempat tasniyah. Kenapa? Nadzuran ila anna aqallal jam'i isnan. Karena melihat kepada bahwa sekurang-kurang jamak itu dua. Nah, jadi ini memang jamak, tapi maksudnya tasniyah. Qaulu wa sam'a ma'tufun ala yadan. Sam'a di atas kepada yadan. Peminhu muta'alliqun bimahdhuf. Hal daripada sam'i. Hal keadaan sama itu darinya si hamba. Hala kaunihi kainan min hadzal abdil ladzi yatakarrabu ilayya bin nawafil. Hal keadaannya pendengaran itu ada ia dari ini hamba yang mendekat ia kepadaku dengan sunnah-sunnah.
Suma atifah, suma huruf atah wa ainan matuk kepada yada pula. Wa basiratan sifatun li ainan. Basirah naan bagi mata. Ainan basiratan mata yang melihat ia. Wa ai tafsiriyah, itu huruf tafsir. Wa misla tafsirun liyadin. Misla itu tafsir bagian bagi tangan. Berarti yadan misla kita baca. Bermula misla itu tafsir bagian dan ma sesudahnya ya. Akuna misla dzalik. Artinya adalah aku itu seperti demikian. Ail mazkura seperti mazkuri artinya seperti demikian yang disebutkan minal yadi wa ma ba'daha dari tangan dan ma sesudahnya. Fa ifraduhu li ismil isyarati. Fa ifraduhu li ismil isyarati. Maka bermula mufradnya. Mufradnya apa ini Ustaz? Maka bermula ifradnya itu karena isim isyarah bersama bahwa sungguh musyaru ilaih itu muta'addidun berbilang-bilang li ta'wilihi bil madhkur. Oh, ini Ustaz. Coba kita lihat dulu. Tadi senantiasalah hambaku itu yaqrabu ya, mendekat ia dengan sunnah-sunnah hatta akuna hingga jadilah aku hal keadaan aku baginya si hamba itu tangan dan kaki dan pendengaran, hal keadaan pendengaran darinya si hamba. Kemudian jadilah aku itu mata yang melihat ianya mata. Misla zalik, semisil demikian. Ini zalik maksudnya. Zalik ini isim isyarah mufrad. Nah, isim isyarah mufrad za kan? Za, cuma untuk jauh tambah lampu, tambah kaf kita. Jadi kata beliau, mana tadi? Ya. Fa ifraduhu li ismil isyarah. Maka bermula mengifradnya musannif bagi isim isyarah. Fa ifraduhu lil ismil isyarah. Maka bermula memufradkan oleh musannif bagi isim isyarah bersama bahwa sungguh musyara ilaih muta'addidun. Bersama musyara ilaihnya banyak. Ada tangan, tadi kan kaki dan seterusnya. Oleh ta'wilihi bil mazkur karena ditakwilnya musyaru ilaih dengan mazkur. Jadi zalikal mazkur. Wa fil matalib muta'alliqun bima ba'dah. Fil matalib itu muta'alaq dengan ma sesudahnya matalib. Apa sesudah matalib? Harwala. Nah, fil matalib muta'alaq kepada harwala. Hal karena aku itu yang mempercepat fil matalibi. Fil matalibi muta'alaq kepada harwala. Harwala fi'il madhi. Dahraja. Kemudian ya. Wa harwala fi'lun madhin. Harwala itu fi'il madhi bermakna asra'a. Wa fa'ilhu fa'ilnya harwala itu dhamir yang mustatir ya'udu ini ya. Ya'udu ala ismil isyarah yang kembali ianya fa'il atau dhamir kepada isim isyarah. Nah, wal alifu lil itlaq, alif harwala lil itlaq, bukan tasniyah. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun minhu, bermula jumlah pada mahal nasab itu hal darinya. Darinya isim isyarah. Darinya fa'il. Bermula jumlah pada mahal nasab itu hal darinya fa'il. Jadi harwala ini hal keadaan. Harwala kan huwa maksudnya. Huwa. Coba Ustaz. Harwala fi'il madhi dengan mana asra'a. Fa'ilnya itu dhamir mustatir kembali kepada isim isyarah. Bermula alif bagi itlaq. Bermula jumlah pada mahal nasab itu hal darinya fa'il. Fa'il bermula jumlah pada mahal nasab itu hal darinya. Darinya apa Ustaz? Darinya isim isyarah. Coba. Ini penting nih baitnya. Karena yang kita hafal kan baitnya Ustaz. Sehingga jadilah aku itu seperti demikian anggota harwala. Oh, Hal keadaan demikian. Itu yang cepat ia. Dalam ini rada aneh Ustaz. Harwala fi'il madhi huwa takdirnya. Coba sekali lagi Ustaz. Harus santai ini. Harwala fi'il madhi dengan mana asra'a. Fa'ilnya dhamir yang mustatir kembali kepada isim isyarah. Sehingga jadilah aku itu seperti anggota badannya. Harwala.
Yang cepat iya, yang cepat iya, benar. Yang cepat ianya anggota. Benar. Hal keadaan anggota itu yang cepat banget ia fil matalib dalam memenuhi kebutuhan. Benar. Jadi harwala fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke zalika. Di mana zalika itu isyarah kepada anggota. Alif lil itlaq, bermula jumlah harwala pada mahal nasab, itu hal darinya isim isyarah. Darinya isim isyarah tadi. Artinya aku misla dzalik. Hingga jadilah aku itu seperti demikian anggota. Hal keadaannya anggota itu, nah, tapi di sini beliau bukan lagi, ini kan ditakwil Ustaz nih, jadi sempail kan, muharruila. Jadi kelihatannya Iya. kayak kayak hal kepada fa'il akunu. Jadilah aku itu seperti anggota, hal keadaan aku itu muharwila kan, yang mempercepat, musri'an yang mempercepat fil matalibi, qadaiha dalam memenuhinya hajat, tuntutan si hamba. Ya. Muskil nggak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nahunya tingkat tinggi nih kayaknya Teguh. Tapi nggak apa-apa Ustaz, kita hal kepada fa'il juga boleh. Masalah ditakwil mah nggak apa-apa kan? Kan bisa juga. Jadi yang mempercepat memenuhi kebutuhan si hamba anggota. Di mana tadi dalam hadis anggota itu seolah-olah Allah jadi anggotanya kan, masih sama, benar. Sehingga jadilah aku itu seperti demikian anggota. Hal keadaannya anggota itu yang cepat banget, bisa. Hal keadaannya demikian anggota itu yang muharwila, musri'ah, yang cepat ia dalam memenuhi hajatnya. Nah, boleh, belum ada masalah. Wa afada bihadza tafsir, memberi faedah oleh musannif dengan ini tafsir, anna fil hadisi mudhafan mahdhufan, bahwa sungguh dalam hadis itu ada mudhaf yang dibuang. Fatanabbah, maka perhatikan olehmu. Ya. Jadi mudhaf yang mahdhuf mislah Ustaz. Jadi dalam hadis kan nggak ada mislahnya. Ini penting juga, ini jangan sampai salah kata beliau. Mana tadi? Ya. Nah ini Ustaz. Senantiasalah hambaku itu mendekat ia kepadaku dengan sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya adalah aku itu pendengarannya kan. Kuntu sama adalah aku itu pendengarannya. Jadi Allah jadi kuping kita bahasanya kan. Jadi kata beliau hati-hati dalam hadis itu ada mudah ma'dhuf yaitu kuntu misla sam'ihi ya. Dan semuanya kuntu sam'ahu kuntu misla sam'ihi misla basarihi misla yadihi. Jadi itu misil, bukan hakikat kan. Nah, itu maksud beliau dalam hadis itu ada mudah mahdhuf, maka berhati-hati kita. Jangan sampai kita bilang ini saya mendengar dengan Tuhan ya kan. Kuping kita jadi Tuhan. Nah, itu salah. Nah, itu. Maka memberi faedah oleh musannif dengan ini tafsir bahwa sungguh dalam hadis itu ada mudhaf yang mahdhuf. Nah, itulah kata misla ini. Kita lanjutkan Ustaz. Belum titik. Barang Ustaz, 15 menit lagi. Gimana Ustaz? alif lil itlaq itu mana maksudnya Ustaz? Ini alif itlaq, alif yang ada di ujung syair kan. Nah, ini harwala ini artinya dahar aja, nggak ada alif. Bukan alif tasniyah maksudnya. Ya, Ustaz. Alif itlaq, alif yang ada di ujung syair yang ujung syairnya itu nggak ada huruf ilatnya. Itu namanya alif itlaq kan. Ada Ya, juga Ustaz. nanti satu lagi alif rawi. Alif yang berada di akhir bait yang ada huruf ilatnya. Gantian sedikit lagi, satu alinea lagi siapa? Wa minha tawakkul. Ustaz Jumali mau baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
ومنها Ya, ya. ومنها التوكل أي ومن الوصايا التسعة التوكل. قال الإمام الغزالي في الإحياء قد أكثر القائدون في بيان التوكل واختلفت عبارته وتكلم كل واحد عن مقام وأخبر عن حديث حيرت عادة أهل التصوف به والفائدة في النقل والإكسار فلنكتشف العطاء عنه ونقول التوكل مشتق من الوكالة يقال وكل أمره إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه فيسمى الموكول إليه وكيلا ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه مهما اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم يتهم به بغيره ولم يعتقد به عجزا وقصورا فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل الحق وحده إلى آخره. Intaha. Syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita udah ke wasiat selanjutnya ini. Nggak tahu udah berapa wasiat kita lewati Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhat tawakkul. Ay wa minal wasayat tis'i at-tawakkul. Sebagian dari wasiat-wasiat yang 9 itu tawakal. Qala Imam Al-Ghazali fil Ihya, berkatalah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya. Apa kata beliau? Qad aksaral khaiduna fi bayanit tawakkul. Sungguh telah banyaklah oleh orang yang menyelam dalam menjelaskan tawakal. Wahtalafat ibaratuhum, dan beda-bedalah oleh ibarat-ibarat mereka dalam mengungkapkan tawakal. Fatakallama kullu wahidin an maqamin, dan berbicaralah oleh setiap orang dari makamnya masing-masing. Wa akhbara an haddihi kama jarat adatu ahli tasawwuf bihi, dan memberitahukan ianya tiap-tiap tentang definisinya tawakal sebagaimana berlakulah oleh adat ahli tasawuf dengannya definisi. Jadi setiap ahli sufi itu ketika membahas tawakal ya tergantung makam masing-masing kan, sama. Membahas sabar, membahas ikhlas. Makanya kadang definisi ikhlas itu ratusan ya. Tergantung kepada siapa kita menanyakannya. Wala faidata fin naqli wal iksari, dan tidak ada faedah pada menukil dan memperbanyak. Artinya menukil banyak ibarat mereka, membawa semua ibarat mereka nggak ada faedah. Fal nakshifil ghita'a anhu, maka hendaklah kita akan membuka, maka hendak kami buka akan tutupan darinya tawakal. Wa naqulu, dan kami berkata, at-tawakkulu mustaqun minal wakalah. Bermula tawakul itu dimustaq dari wakalah. Artinya ini masdar mazid dimustaq dari masdar sulasi. Yukalu dikatakan wakala amrahu ila fulanin. Jadi penggunaan kalimatnya wakala amrahu ila fulanin. Apa makna wakala amrahu ila fulanin? Fawwadahu ilaihi. Menyerahkan ianya seseorang akan urusannya ilaihi kepada si fulan. Jadi makna wakala berarti fawadah. Menyerahkan oleh si fulan akan urusannya kepadanya orang lain. Menyerahkan ianya seseorang akan urusannya kepada orang lain. Wa'tamada alaihi fihi. Dan berpegang ia kepadanya si fulan tadi fihi padanya perkara. Jadi wakala kita serahkan urusan kepada orang lain dan kita i'timan. Artinya kita mempercayai biar dia yang melakukannya. Wa yusammal mauqulu ilaih wakil, dan dinamakan akan orang yang diwakilkan kepadanya akan si wakil.
orang yang melaksanakan urusan kita tadi namanya si wakil. Wa yusammal mufawwidu ilaihi muttakilan alaih wa mutawakkilan alaih. Dan dinamakan akan orang yang menyerahkan dia. Wa yusammal mufawwidu. Dinamakan akan orang yang menyerahkan urusan kepadanya si fulan tadi akan si muttakilan alaih. Muttakilan alaih orang yang bertawakal kepadanya, atau mutawakkilan alaih boleh juga, muttakilan boleh, mutawakkilan alaih boleh, dua-duanya. Orang yang kita serahkan urusan kita namanya si wakil, kita namanya muttakilan atau mutawakkil. Nah, tapi ada syarat. Dinamakan akan orang yang menyerahkan urusan kepada si fulan akan muttakilan alaih, mutawakkilan alaih, mahma itma'annat ilaihi nafsu. Manakala tenang kepadanya si fulan oleh dirinya, wa wasaqa bihi, dan percaya ia dengannya si fulan. Ketika kita percaya urusan kita dilakukan oleh dia, baru kita disebut mutawakkil ya. Kita orang yang bertawakal menyerahkan urusan kepada dia. Tapi kalau urusan kita merasa nggak nyaman, dia melakukan urusan kita nggak bisa disebut tawakil. Nah, itu. Mahma manakala tenanglah oleh jiwanya, tenanglah kepadanya si fulan oleh jiwanya dan percaya ia dengannya si fulan. Walam yattahimhu fihi bitaksirin, dan tidak mencurigai ia akannya si fulan padanya perkara tadi dengan lalai. Ya, kita merasa dia benar-benar mampu melaksanakan urusan kita, baru kita mutawakilan. Walam ya'takid fihi ajizan wa kusuran, dan tidak beriktikad ia padanya si fulan akan kelemahan dan kekurangan, kusuran. Fattawakkulu ibaratun an i'timadil qalbi 'alal wakilil haqqi wahdahu. Ya. Maka bermula tawakal itu ibarat dari berpegangnya hati kepada wakil yang benar. Nah, wahdahu sendirinya wakil. Ilah intaha, kutipan dari Ihya. Itulah tawakal. Tawakal berarti hati kita berpegang, percaya penuh kepada wakil yang sudah kita serahkan urusan kita kepada dia. Hanya kita percaya kepada si wakil itu saja. Nah, tenang benar, karena urusan kita dilakukan oleh wakil. Nah, itulah tawakal. Berat, Ustaz. Nah, kalau kita nggak yakin si wakil itu mampu melakukan urusan kita, nggak mungkin kita mewakilkan kepada dia kan. Berarti wakil mesti pinter, cerdas, mampu, sehingga kita mewakilkan urusan. Ini beliau mau membahas kalau kita Allah jadi wakil kita kan. Nah, Allah maha segalanya. Kita lihat di sini, ini dikit lagi. Penutup, qauluhu wahtalafat ibaratuhum. Bermula ucapannya Imam Ghazali tadi dalam Ihya, ikhtalafat ibaratuhum. Berbedalah oleh ibarat mereka para ulama dalam mendefinisikan tawakal. Minha, sebahagian darinya ibarat itu, qaulu Zinnun al-Misri. Itu ucapan Zinnun. Apa kata beliau? At-tawakkulu tarku tadbirin nafsi wal inkhila'u minal hauli wal quwati. Bermula tawakal itu meninggalkan mengatur diri, wal inkhila'u, dan melepaskan diri, minal hauli wal quwah, dari daya dan kekuatan. Melepaskan dari daya dan kekuatan diri. Bi alla yara li ahadin hilah, dengan bahwa tidak melihat ia bagi siapapun akan hilah, akan trik, akan cara, wala quwatan illa billah, dengan bahwa tidak melihat ia bagi seseorang pun akan hilah, wala quwatan, tidak pula akan kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, itu kata Zinnun al-Misri, tawakal itu kita nggak mengatur diri kita lepas dari segala daya upaya kita, pokoknya nggak mampu, nggak punya apa-apa lah, nggak ada daya dan upaya. Wa qaulu Abi Bakar ad-Daqqaq, dan sebahagian darinya ibarat itu ucapan Abi Bakar ad-Daqqaq. Apa kata beliau? At-tawakkulu raddul aishi ila yaumin wahidin. Bermula tawakal itu mengembalikan hidup kepada satu hari. Hanya mikirin hidup satu hari, nggak mikir masa depan, Ustaz. Wa isqatu hammi ghadin, dan menghilangkan kedukaan esok hari. Kita nggak mikirin hari esok kan? Nggak bingung lah besok ada makan apa enggak, itu besok juga belum datang, belum pasti datangnya. Nah, hanya hidup dari sehari ke sehari, itu tawakal. Itu menurut Abi Bakar ad-Daqqaq. Wa qaulu ba'dihim, sebahagian darinya ibarat itu ucapan sebahagian mereka ulama. At-tawakkulu tarkul kasabi. Tawakal itu meninggalkan berusaha. Ini ngeri lagi. I'timadan 'ala Allah Ta'ala, karena bersandar, berpegang atau bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, itu Ustaz.
Wa ila hadza asyara bilauhi, dan kepada ini mengisyarah oleh musannif dengan ucapannya musannif di bait selanjutnya nanti, siapa yang harus bertawakal. Kemudian tawakal juga bertingkat. Tawakal orang yang hidup sendiri akan berbeda dengan tawakal orang yang sudah memiliki keluarga dan anak. Nah, nanti di depan beliau akan membahas. Itu Ustaz. Nah, wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'af. Nah, titik sampai di sini Ustaz. Nanti ada ngaji Tengku. Gimana? Nanti ada ngaji jam 10. Jam 10.